Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amsayna wa amsal mulku lillahi walhamdulillahi la syarikalah la ilaha illa huwa wa ilaihil masir. Amsayna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulih faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa minasyakirin wa minal mutatahhirin walhamdulillahirabbil alamin. Ini kenapa wajahnya jadi pada tegang semua? Smile. Alhamdulillah, penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Enaknya gimana nih, duduknya sepertinya atau gini aja tetap gitu ya. Mau sambil nongkrong boleh, sambil buka jasnya juga boleh gitu ya. Karena ternyata aslinya jadi makin hangat rasanya ya. Penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat iman, Islam, sehat dan afiat kepada kita semua. Nikmat ukhuwah di antara kita, nikmat waktu luang, nikmat kesempatan, nikmat keistiqomahan di jalan dakwah, di jalan tarbiyah, di jalan berjamaah di HN yang penuh barokah ini. Nikmat kemarin bisa menikmati ibadah saum Ramadan 1 bulan penuh bersama keluarga, sahabat, handai tolan, karib kerabat gitu. Dan wabil khusus juga adalah nikmat Allah himpunkan dalam perniagaan yang penuh barokah ini, yaitu HNI. Mudah-mudahan HNI terus makin berjaya, bertumbuh, membesar sebagaimana dalam inspirasi kita. Jangan-jangan mudah-mudahan Imam Mahdi itu mitra HNI gitu ya, gitu ya. Ya, mungkin panjang umurnya gitu perusahaan kita ya, insyaallah. Tentu kita berharap perusahaan kita melebihi usia kita, gitu ya, 200 tahun, 300 tahun seperti perusahaan-perusahaan lain yang hari ini dipelajari di sekolah-sekolah bisnis, gitu ya. Jadi banyak perusahaan yang hari ini dipelajari di sekolah-sekolah bisnis itu usianya di atas 100 tahun dan sangat eksis, sangat mapan gitu ya. Dan salam dan salam semoga tercurah pula kepada sosok manusia paling terbaik sepanjang zaman yang telah menjadi inspirasi buat kita dalam banyak aspek kehidupan, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan para pengikut yang istiqomah terhadap Islam hatta yaumul akhir. Dan kita berharap dan berdoa semoga Allah izinkan kita satu barisan bersama Rasulullah kelak di yaumul mahsyar nanti. Dan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenali kita sebagai bagian dari umatnya, hingga insya Allah kita memasuki surga Jannatul Firdaus Nuzula ala tanpa sedikit pun melewati api neraka dan mendapatkan suguhan air minum telaga Al-Kautsar langsung dari tangan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penuh rasa hormat, takzim dan ihtiram yang tinggi kepada guru-guru kita semua, wabil khusus Kiai Haji Miftahul Munir. Mestinya beliau yang hari ini berdiri di depan gitu ya. Ini kebetulan ada agenda perdana yaitu taklim ayah mapan gitu ya. Siap jadi ayah mapan Bapak Ibu semua siap? Jadi ayah yang mapan, suami yang mapan gitu ya. Suami idaman, ayah yang mapan. Mapan ini ada kepanjangannya, yaitu menyenangkan, pembelajar dan teladan. Jadi ini PR besar juga ya sebetulnya yang isi materi pertama. Nama materinya, nama program kita namanya taklim ayah mapan gitu ya. Nanti ada mentoring ayah mapan. Jadi menjadi ayah yang punya kekuatan ekonomi yang kuat, tapi punya sisi humanis yang sangat menyenangkan. Pembelajar dan teladan. Tentu Al-Fakir, saya pribadi di sini bukan dalam konteks yang paling terbaik di antara itu semua, tapi menjadi salah satu pembelajar yang juga ingin banyak berguru dari teman-teman semua. Juga para asatis dan para asatis semua yang hari ini hadir ya. Ada Ustadz Taufik Ismail, ada Ustadz Saiful, ada para asatis semua yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Karena rata-rata orang HN itu ustadz semua ya. Jadi begitu masuk jadi leader HN ini langsung dipanggilnya ustadz gitu ya. Nah itu yang menarik dan luar biasa ya. Begitu jadi top leader itu panggilnya langsung ustadz gitu ya. Makanya akhirnya orang takut masuk HNI gitu. Jadi masuk HNI karena bingung gitu ya. Nah ini salah satu tantangan ke depan. Kalau kita insya Allah ingin mencapai 150 juta member gitu ya. Mau banget ya. 150 juta member dengan tingkat keaktifan hingga 20 juta orang aktif. Wah itu Masya Allah.
itu berarti harus menggapai begitu banyak orang, menggrab banyak orang. Insya Allah pada kesempatan ini terima kasih wabil khusus penghormatan yang tinggi juga kepada Presiden Sales gitu ya Bapak Haji Ari Mariadi yang mudah-mudahan calon wali kota Bekasi 2 Insya Allah Ari Mariadi, kemudian Ketua Departemen Bina Karakter dan Spiritual gitu ya, ini Binroh berarti ya gitu ya. Bina Karakter itu Ustaz Dwi Medi. Ini kayaknya makanya di bekasnya harus jadi Ustaz gitu ya. Ya Ustaz Rahmat Hidayat yang sekarang profilnya berbeda sekarang gitu ya. Rambutnya gondrong gitu ya. Pakai tulis. Gitu ya. Anak Saya motor. udah bilang sama Umi Jinan hati-hati. Ini kalau udah gayanya begini berarti ada maunya. Gitu. Banyak maunya. Jadi teman-teman sekalian berbahagia, insya Allah pada kesempatan sore hari ini dalam Kamu tuh ya, Bos? singkat dan terbatas ini Oh, ada Stella. sama-sama untuk konsolidasikan kekuatan kita. Kekuatannya ada banyak hal ya. Kalau dibuka dibedah satu persatu kurang lebih ada 8 kekuatan ya. Kenapa 8 ya? Karena 8 itu angka populer kali ini ya. Jadi salah satu di antaranya adalah kekuatan keluarga kita atau ketahanan keluarga. Dan kalau kita buka profil HNI ini teman-teman sekalian, kalau masih ingat ya materi profil HNI, materi-materi dasar, materi basic banget gitu ya. Sebelah kiri ada tentang kekuatan ekonomi ya, basic konsepnya adalah bagaimana membangun kekuatan ekonomi. Sebelah kanan ada basic konsepnya bagaimana membangun kekuatan kesehatan, Tibun Nabawi ya. Ujung paling bawahnya ada yang masih ingat apa? Ketahanan keluarga ya. Ujung paling bawahnya adalah ketahanan keluarga. Jadi bagaimana kemudian menjadi seorang leader, menjadi seorang yang sukses di HNI, dia memiliki ketahanan yang lengkap. Salah satu di antaranya adalah ketahanan keluarga. Tentu di sini Al-Fakir masih sangat minim secara pengalaman, tapi izinkan di waktu yang sangat penuh barokah. Ini waktu sore ada satu waktu barokah, di mana insya Allah kita bisa diskusikan bareng-bareng tentang bagaimana membangun ketahanan keluarga bersama-sama. Sampai di sini yang keluarganya, istrinya sudah jadi LED juga. Oke, yang udah ya. Yang belum, istrinya belum jadi LED? Belum. Istrinya belum jadi LED? Belum. Ya, istighfar. Ya Allah, berarti kan datang sendirian kan gitu kan. Istrinya sendirian juga di sana ya. Jadi target tahun ini harus jadi kapal leader. Tapi jangan tukeran. Istrinya masuk, udah keluar, istrinya masuk gitu ya. Waduh, jadi kekuatan pertama adalah kekuatan ketahanan keluarga. Salah satu kekuatan yang penting. Bahkan salah satu dari kalau dalam konsep merotibul amal gitu ya, tahapan amaliyah gitu, itu selain islahu binafsi yaitu memperbaiki diri sendiri, yang kedua itu adalah memperbaiki keluarga. Jadi salah satu faktor kuncinya memang memperbaiki diri sendiri, itu faktor utama gitu. Tapi yang juga menjadi hal terpenting adalah faktor keluarga. Maka pada kesempatan ini teman-teman sekalian yang berbahagia, setidaknya ada 5 rizki yang Allah berikan kepada kita. Ya, menurut para ulama ya, ada 5 rezeki. Yang pertama itu, rizki apa sih yang pertama? Rizki yang pertama itu adalah rizki yang paling rendah. Ya, rizki yang paling rendah ini adalah rizki yang paling banyak diinginkan orang sebetulnya. Jadi rizki yang paling terendah, tapi rizki yang paling banyak diinginkan oleh banyak orang, yaitu harta dunia. Jadi rezeki yang paling terendah, dan semangat kita adalah mencari rizki tersebut, dan itu kita doakan berulang-ulang ya. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa halalan thayyiban. Ya. Minta rizki yang luas, yang halal, yang thayyib, yang barokah. Tapi kalau disebut rizki itu adalah rizki harta dunia, maka itu adalah rezeki yang paling terendah. Maka bonus yang tinggi, duit yang banyak, jadi platinum. Oh nggak ada yang amin nih? Amin. Penghasilan ratusan juta gitu ya. Bukan cuma net income tapi net saving gitu ya. Kalau net income aja belum tentu kaya. Kalau mau kaya itu net saving gitu ya. Jadi uang yang murni benar-benar ditabung gitu ya. Kalau net income itu bonus Bapak dan Ibu, bonus teman-teman itu adalah net income, uang bersih itu. Tapi kalau yang disebut orang kaya gitu, yang disebut orang makmur, itu adalah net saving yang dia simpan gitu ya. Ternyata sekian banyak itu, kita pengen penghasilan miliaran insya Allah di HNI. Walaupun sekarang lagi ada kelas pajak di sebelah buat BLC gitu ya. Jadi Pak Fili nggak ikut kelas pajak. Oh, saya udah duluan kemarin ngempatnya soalnya. Itu kelas pajak. Ya, teman-teman mau siap pajaknya dipotong lebih besar? Ya, Mau? Kok ragu-ragu jawabnya gitu? Siap dipotong pajak lebih besar?
Berarti tandanya bonusnya makin besar kan? Bonusnya makin besar gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, itu ternyata adalah rezeki terendah. Ya, rezeki terendah. Dan yang kita usahakan semaksimal mungkin itu adalah rezeki terendah. Maka sikap kita terhadap rezeki terendah adalah tidak boleh menjadikan itu di dalam hati kita. Maka tentu saja harapannya karena perusahaan ini dibangun di atas fondasi takwa. Perusahaan ini, HNI ini, Halal Network International dibangun di atas fondasi takwa. Orang-orang yang berinisiasi sejak awal dari zaman Bahla dulu, kemudian mendirikan perusahaan ini ya, bukan 12 tahun yang lalu, tapi 24 tahun yang lalu. Bahkan kalau ditarik lagi ke cikal bakalnya, embrionya 25 tahun yang lalu, itu adalah mereka meniatkan untuk menjadi solusi bagi dakwah, bagi umat, bagi pemberdayaan. Maka perusahaan ini dibangun di atas fondasi takwa. Maka jangan sampai seiring perusahaan ini makin bertambah besar, dulu 12 tahun di masa awal, omset kita cuma 4-6 miliaran per tahun, per bulan. Gitu ya. Sekarang 500 kali lipat gitu ya, daripada di masa itu. Ya sekarang omset kita ya lumayan ya, angkanya udah T-an gitu dalam 1 tahun gitu. Targetnya T dalam 1 bulan. Amin. Allah Akbar. Allah Akbar. Siap banget nih. Harus siap. Maka kata Nabi SAW, aku bukan takut kalian aku takut itu adalah ketika kalian itu dibukakan pintu-pintu perbendaharaan dunia. Sama dengan kita dulu ketika di masa-masa awal perjuangan, ukhuwah di antara begitu kita sangat kuat gitu. Tapi ketika bonus kita mulai bertambah besar gitu ya, yang ada di depan saya ini semuanya berusia ratusan juta gitu kan, di belakang miliaran gitu. Pindah di depan pindah. Terus dari tadi. Oh, amin. Apa ujian terbesarnya? Terutama ujian pasangan kita sendiri, ujian dengan keluarga kita sendiri, ujian dengan anak-anak kita sendiri gitu. Jangan sampai kemudian orang tua kemana, istri kemana, suami kemana, anak kemana gitu, semua sama-sama sibuk gitu ya. Apalagi misi kita adalah LED bukan couple, tapi full family LED. Betul apa nggak nih kan? Anak LED, anak pertama LED, anak kedua LED, anak ketiga, bisa bayangkan itu kalau ketemu leaders meeting gitu kan, dia bilang apa gitu ya. Nah itu salah satu dreamnya juga ya, sebagaimana perusahaan-perusahaan keluarga dibangun. Perusahaan-perusahaan keluarga dibangun itu anak-anaknya jadi stakeholder di perusahaan keluarganya. Saya punya salah satu kiadah di Kabupaten Bekasi, itu bikin klinik, bapak-bapak semua, teman-teman semua, bikin klinik, itu yang anak pertama jadi direkturnya karena lulusan ekonomi. Anak kedua itu jadi manajer kliniknya karena dokter spesialis penyakit dalam. Ada dokter gigi anaknya juga, ada ahli akuntansi gitu. Jadi satu anaknya semua itu jadi pemegang perusahaan semuanya. Wah itu salah satu ideal ya, mimpi ideal. Tapi itu semua ternyata adalah mimpi terendah atau rezeki yang paling rendah. Maka semangat kita menjadikan rezeki terendah ini adalah sebagai sesuatu yang dalam genggaman. Rezeki apa yang kedua, teman-teman sekalian, adalah rezeki yang tertinggi. Apa rezeki yang tertinggi? Rezeki yang tertinggi itu adalah kesehatan. Rezeki tertinggi kesehatan. Itulah mengapa beberapa ulama menyampaikan bahwa salah satu nikmat yang sering juga dilupakan oleh manusia itu adalah nikmat sehat. Kita sering menyatakan bahwa salimul akidah gitu ya, pertama, kedua salimul ibadah. Ternyata dalam literatur asli juga disebut qawiyul jism, fisik yang sehat. Bukan berarti mengecilkan kalimat salimul akidah, bukan. Karena tanpa fisik yang sehat, tentu saja kita tidak maksimal, tidak bisa memaksimalkan potensi ibadah kita. Tentu dalam berniaga, dalam ibadah. Maka para LED juga perlu dijaga nih, teman-teman sekalian, sehatnya. Jangan sampai sehatnya cuma di presentasi, tapi aktivitasnya masih dengan aktivitas yang kurang sehat. Maka kita punya PR, salah satunya nurunin berat badan. Satu. Jadi yang merasa berat badannya mulai offside gitu ya. Saya juga udah mulai turun di 8 kilo ya, alhamdulillah gitu ya. Gitu ya. Jadi pasti kita sehat dan bugar sepanjang usia. Setuju apa setuju nih? Kenapa? Karena kan kita pengen bahwa teman-teman usia sampai 70, 80 tahun gitu ya, melahirkan LPD dalam jumlah yang makin produktif dan makin banyak gitu ya. Masya Allah. Maka faktor sehat ini menjadi faktor yang kuat. Begitu pula dalam hubungan suami istri. Karena kita akan sangat sulit berhubungan suami istri kalau tidak sehat gitu. Kalau karena salah satu romantisme yang sangat dinantikan dalam keluarga itu adalah bagaimana romantisme suami dengan istri. Jadi ini penting teman-teman sekalian ya. Jadi menjaga kesehatan, tetap prima dan bugar sepanjang usia. Ini PR juga buat kita semua, termasuk saya pribadi. Jadi kalau saya hari ini sama kayak Pak Ari juga nih, kita punya target sehari tidak kurang dari 8.000 langkah setiap hari. Nah, gitu ya. Mewajibkan 8.000 langkah. Gimana caranya? Beli jam yang bisa mengukur.
nggak tahu naikin bonusnya gitu ya. Iya. Sekarang pakai handphone gitu. Mungkin nanti perusahaan ngasih hadiah kalau dia ada jam. Murah kok, ini yang paling sederhana ya. Wah, langsung sabotase. Gara-gara ngomong jam. Besok Adi. Aduh. Kayaknya bagian pajak denger nih sebelah nih. Yuk, oh ya bener mati langsung. Udah itu lebih besar. Ada topan. Anak jalanan. Ah, sip. Alhamdulillah. Ulang. Ah, iya. Cek. Sampai manajemen tadi. Timer. Yang ngerti mungkin cek. Dibilang yang ngerti dia bilang yang belakang. 1, 2, 3. Oke, siap. Iya. Dasarnya Pak Husni begitu datang langsung benar. Belum dia apa-apa. Takut. Oke. Jadi rezeki yang kedua kesehatan. Saya tentu berharap kita semua semakin bertambah sehat, semakin bertambah bugar, semakin bertambah bonus, semakin bertambah bugar, semakin bertambah sehat. Amin. Dan tentunya adalah berat badan ini paling penting ya. Kenapa? Ini menurunkan beban hidup sebetulnya ya. Jadi kalau berat badan turun itu beban hidup juga ikut turun. Yang ketiga nih, ikhlas sekalian, teman-teman sekalian, rezeki yang paling utama itu adalah anak yang soleh. Gitu ya, rezeki yang utama. Dan sangat sulit melahirkan rezeki yang soleh, anak yang soleh tanpa juga pasangan yang soleh. Maka ini juga berkaitan dengan kekuatan ketahanan keluarga. Dan yang keempat adalah rezeki yang sempurna itu adalah ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pastikan bahwa fokus utama kita mencari rezeki di perusahaan kita ini adalah mencari ridho Allah. Maka melakukan dengan tindakan yang benar, dengan cara yang benar, sebaik-baiknya dan sebetul-betulnya adalah bagian dari fokus kita supaya Allah menurunkan berkah rahman dan rahimnya. Dan yang terakhir, yang kelima itu adalah rezeki yang menenangkan. Rezeki yang menenangkan ini adalah saudara seiman. Jadi ikhwas kalian, dan saudara seiman yang kadang-kadang orang salah mengikutinya, kurang memaksimalkan pemahamannya adalah termasuk rezeki saudara seiman itu adalah pasangan hidup kita sendiri. Anak kita, saudara kita, istri kita, keluarga kita, dan beradik kita, saudara-saudara ipar-ipar kita, sepupu kita, keluarga besar kita adalah saudara yang paling terdekat kita. Jadi ada 5 rezeki yang menjadi faktor terpenting yang harus kita menjadi fokus utama kita. Dan rezeki terendah, dicari yang banyak, tapi jangan lupa itu rezeki yang rendah. Gitu. Dia tidak boleh menjadi tujuan yang utama. Yang tadi adalah rezeki tertinggi, yaitu kesehatan. Tanpa sehat kita nggak bisa apapun. Maka hari ini mindset utama untuk menjadi pribadi yang sukses adalah healthy mindset. Yaitu mindset berpikir dan bekerja, bergerak, beraktivitas sesuai dengan apa yang membuat kita menjadi sehat. Ikhwati iman rahimakumullah, teman-teman semua yang berbahagia. Maka saya ingin mengutip apa yang menjadi bagian dari keinginan manusia dalam hidup ini. Allah berfirman di surat Ali Imran ayat 14, salah satu ayat yang mungkin juga di antara kita hafal. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal bani wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddah. Allah mengatakan dalam Quran, Allah berfirman dalam Quran dengan sangat indah, Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Sungguh dijadikan indah dalam pandangan manusia, hubbus syahawati minan nisa, yaitu pada wanita. Jadi laki-laki memang puncak kenikmatannya itu ada pada perempuan. Jadi kalau ditanya puncak, dan ini bisa melanda siapapun. Makanya Allah menjaga dengan kalimat yang sangat indah, Zuyyina lin-nas hubbus syahawati minan nisa. Kalimat yang pertama dijadikan zuyyina, yang artinya perhiasan. Dijadikan indah, perhiasan. Linnas di pandangan manusia. Hub itu cinta. Dan kalau baca tafsirnya, yang disebut dengan cinta itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki dan tidak ingin kehilangan. Jadi, apakah teman-teman mencintai saya? Berarti ingin dimiliki dan tidak ingin kehilangan, kan? Ya itu makanya disebut saling bersaudara itu saling mencintai karena Allah. Karena dia merasa memiliki saudaranya dan dia nggak merasa ingin kehilangan saudaranya dalam keimanan, kira-kira begitu. Maka dijadikan indah dalam pandangan manusia itu sesuatu yang dicintai. Dan disebut cinta itu adalah sesuatu yang ingin dimiliki
dan dia nggak mau kehilangan. Hub itu habbah atau sesuatu yang ingin dicintai. Hubbus syahawati, yang kedua syahwat, yaitu yang menjadi keinginan, sesuatu yang diinginkan jiwa, berdegup-degup, ya berdecak-decak gitu ya. Apa saja yang pertama? Setidaknya ada 6 yang disebutkan dalam Quran itu. Ya, yang pertama adalah an-nisa, minan nisa gitu ya, yaitu para wanita. Dan wanita itu kalau laki-laki mudah jatuh cintanya dari mana, teman-teman? Dari pandangan mata gitu ya. Jadi dari pandangan mata turun hati, habis itu turun ke makanya para wanita hari ini itu cari memang wanita-wanita yang talenta seperti teman-teman. Oh, gitu ya. Bahkan ada inceran kalau udah jadi leader HNI jadi target operasi gitu. Sampai ada orang punya cita-cita, nikah. Saya pernah ngisi acara HNI muda di salah satu tempat itu. Nyebutnya cita-cita menjadi istri leader HNI. Oh. Itu semakin kelihatan luar biasanya posisional seorang leader. Itu kita jawab. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, memang laki-laki itu jatuh cinta pertama itu yang paling kuat itu adalah pada pandangan mata. Maka penting sekali buat kita, saya pribadi khususnya untuk menjaga pandangan mata. Makanya di antara kita harus saling menjaga, bapak-bapak. Gitu. Ini bagian dari kultur yang kita bangun di HNI. Terutama dalam adab berfoto misalkan. Kita ini kan para leader ya. Leader MLM ini salah satu PR terbesar ya. Leader MLM itu. Yaitu kalau kita berfoto, pastikan kita menjaga adab kita dengan orang yang berfoto. Maka biasanya kan kalau di masyarakat, dijadikan secara umum, wah pada rebutan foto kan. Itu tolong leadernya yang ngisi acara, yang ngisi training jangan dibiarkan sendirian gitu ya. Kalau semua sibuk dibiarkan sendirian, dia nggak bisa mengelak gitu. Tolong dibantu, dijaga, dikawal, dibina ya gitu ya. Ya supaya dipandu gitu ya. Ditemenin paling nggak fotonya, jangan dibiarkan sendiri di antara lautan perempuan gitu kan. Wah, kayaknya kurang elok nanti kalau dilihat dalam pandangan orang gitu ya ketika dipublish gitu kan. Karena satu gambar itu menggambarkan berjuta makna gitu ya, berjuta cerita gitu, berjuta komentar juga gitu kan. Jadi ini penting, salah satu yang kita coba jaga. Begitu pula dengan muslimah-muslimah kita, ya leader-leader muslimah kita. Ini bagian yang menjadi perhatian kita. Kalau tadi laki-laki jatuh cintanya karena pandangan mata, bagaimana dengan perempuan? Maka perempuan jatuh cintanya karena perhatian, karena uang gitu ya. Uang salah satu di antaranya. Makanya disebutkan beberapa ulama ditanya, kalau di surga nanti para laki-laki dikasih bidadari ya, sampai berapa? 72 ya. Dan yang menjadi ratu bidadari siapa? Istri kita. Mama istri saya ya, mohon maaf ya. Gitu ya. Istri masing-masing ya. Istri masing-masing menjadi ratunya di antara semua ratu-ratu bidadari. Pertanyaannya, para perempuan itu dapat apa gitu ya? Perempuan itu dapat apa? Apakah dapat bidadara juga gitu ya? Ternyata sebagian ulama cenderung mengatakan bahwa tidak. Karena puncak kenikmatan seorang perempuan itu adalah perhiasan. Karena perempuan itu adalah perhiasan. Dan puncak kenikmatan adalah dia mendapatkan perhiasan. Gemerlapnya itulah yang dia dapatin. Maka salah satu di antara perhatian itu memang memberikan perhiasan ya, gitu. Dunia mata kata Nabi. Dunia mata, dunia itu seperti perhiasan. Wa khairul mata al-mar'atus salihah. Sesungguhnya yang sebaik-baik perhiasan itu adalah wanita yang salehah. Maka salah satu PR penting buat kita para suami ini teman-teman sekalian adalah gaulilah ya istri kita, pasangan kita dengan sesuatu yang sangat baik buat mereka gitu. Kenapa? Karena ini bagian dari kemudian kita memberikan perhiasan kepada mereka. Sekarang saya mau tanya nih sama teman-teman sekalian di sini. Siapa di sini yang di dompetnya ada foto istrinya? Enggak punya dompet. Dompet bukan HP, dompet. Enggak punya dompet. Enggak zamannya dompet. Ada dompet. Bisa aja. Enggak ada dompet. Pakai handphone semua ya. KTP-nya nggak bawa? Oke. Tiap di dompetnya belum ada foto istrinya ada? Ada. Oke. Istighfar. Yang belum ada istri? Ada lagi.
Sekarang Makanya profil handphone. Siapa tuh profil handphone? Produk nggak berani nyebut istri-istri. Iya. Istri aja. Wah, nggak ada ya? Yang profil handphonenya ada istri atau keluarga? Wah, alhamdulillah. Berarti ayah punya tepuk tangan buat teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, ini salah satu bagian. Depan. Kata para ulama, teman-teman sekalian, sesungguhnya hak seorang istri pada suami itu ada Ini lagi sapi sama kambing. yang sudah kita pahami. Yang pertama adalah kita memberikan pakaian yang mesti mewah dan mantap ya. Tapi menutup aurat, dan aurat itu disebut setidaknya 3 yang disebut menutup aurat itu ya, yaitu semua batasan-batasan tubuhnya. Ya, kalau kita berarti pusar hingga ke lutut, kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Yang kedua itu adalah tidak membentuk tubuhnya, dan yang ketiga adalah tidak terlihat warna kulitnya. Artinya tidak transparan, ini batasan aurat. Maka sepanjang bajunya seperti itu cukup. Yang menarik kemarin baru lihat di Instagram, ada pengantin suami istri, baju pengantinnya itu plastik wrapping. Apa sih wrapping? Apa bubble wrap. Wah, keren banget sih, ternyata bubble wrap jadi baju pengantin. Wah, itu sepanjang menutup aurat ya boleh-boleh aja ya, silakan ya. Jadi yang pertama adalah sandang, yang kedua adalah pangan pasti ya, yaitu makanan. Dan makanan menurut para ulama juga sepakat, yang disebut dengan makanan itu bukan uang belanja makan, tapi makanan jadi. Gitu ya. Jadi bukan kalau ngasih uang belanja ke istri dan istri datang ke pasar, itu jatuhnya sedekahnya istri sebenarnya. Gitu ya. Kenapa? Karena disebut nafkah itu adalah makanan jadi, dia tidak berusaha lagi. Bahkan beberapa kaidah fikih itu menyebutkan sampai menyuapkan makanan kepada mulut istri. Jadi mulut istri tinggal buka mulut gitu kan ya. Disuapin gitu. Itu disebut nafkah. Tapi kalau kita secara kultur di Indonesia memberikan uang belanja, itu juga bagian dari tradisi yang baik ya, sepanjang sama-sama ridho. Tapi istrinya melakukan itu, ke pasar, belanja ke pasar, pulang, masak, segala macam, itu menjadi sedekah bagi istri, bagi suaminya. Masya Allah. Maka dalam adat kita tidak boleh mengeluh ketika datang nggak ada makan. Kok Umi nggak masak sih? Gimana sih? Abi udah pulang capek-capek dari PCA gitu kan? Nggak ada. Biasa itu kewajiban siapa, Bapak? Kewajiban saya, gitu ya. Kewajiban kita sebetulnya. Jadi kalau istri melakukannya, itu menjadi sedekah bagi sang istri kepada suaminya, menjadi amalia sedekah. Bahkan kalau ditelusuri lebih jauh lagi, mengepel rumah, membersihkan rumah, mencuci pakaian. Hanya begitu. Tugas siapa, Bapak? Tugas suami. Mengantarkan anak sekolah, mengerjakan PR. Tugas suami, karena itu bagian dari tanggung jawab seorang ayah gitu. Maka kalau istri melakukan itu, maka itu menjadi sedekah bagi suami. Nanti mungkin bisa diluruskan dan dipastikan oleh Pak Kiai nanti kalau saya kurang tepat ya. Tapi itu kurang lebih yang menjadi bagian hubungan ma'ruf di antara suami dan istri. Yang ketiga, apa yang menjadi kewajiban seorang suami kepada istrinya adalah sandang, pangan, papan, rumah. Minimal rumah ada berapa kamarnya, Bapak? Ada berapa? 7? Betul banget ya. Yang pertama kamar utama, yang kedua kamar anak. Nah, sebenarnya kalau mau digabungin kamar anak laki-laki kan gitu ya. Yang ketiga kamar anak perempuan. Yang keempat kamar tamu gitu ya, atau kamar orang tua kalau datang. Yang kelima kamar mertua. Coba kalau orang tua mertua datang, masa dikumpulin jadi satu kamar gitu kan? 6 kamar maksimal kira-kira ya. Kurang-kurangnya 6 kamar kurang lebihnya ya. Berarti butuh berapa meter kira-kira ya? Di tenda aja, tenda. Dan salah satu mimpinya mudah-mudahan di dalam rumahnya ada apa? Ada kolam renang. Sehingga kalau mau berenang gak khawatir dengan aurat. Karena salah satu olahraga yang bagus cocok buat kita tuh ada 3, Bapak-bapak. Yang kata dokter tuh ada 3. Yang pertama olahraga yang sangat minimal secara impact, low impact tapi sangat sehat, yaitu jalan kaki. Jangan kurang dari 8.000 bagusnya. Optimal 10.000, optimal banget 20.000, tapi hampir sulit kalau 20.000. 8.000 udah cocok banget. Yang kedua adalah berenang. Berenang itu middle impact gitu ya. Yang ketiga itu adalah sepeda. Sepeda itu middle ke low ke middle. Jadi sudah kalau nggak biasa bisa encok di belakang. Saya punya salah satu mitra pengusaha masuk gabung HNI,
itu nggak kenal Haini, disebutin nama Haini nggak kenal, disebutin nama produk nggak kenal gitu ya. Padahal berada di lingkungan dakwah sama sekali nggak kenal. Kenapa nggak kenal? Karena circle-nya beda. Dia mainan sepeda yang sepedanya harganya 350 jutaan. Dan kalau funbike-nya langsung terbang ke Eropa gitu ya. Jadi begitu tahu pas ikut pengajian, ini baru dengar gitu ya. Wah, jawabannya apa? Bagus gitu ya. Kalau belum dengar tandanya apa? Bagus. Jadi komunitas khusus, komunitas berbeda. Jadi teman-teman sekalian, hak istri kepada suami yang ketiga itu adalah papan, yaitu rumah yang sesuai dan tidak mesti mewah, tapi cukup membatasi, menjaga pandangan orang lain ke dalam kita. Yang keempat adalah pendidikan. Maka sepakat para ulama, salah satu yang menjadi kewajiban seorang ayah kepada keluarganya, suami kepada istrinya adalah pendidikan. Bagaimana kemudian memberikan pendidikan, yang paling utama adalah pendidikan agama pastinya. Karena itu yang dibawa dunia dan akhirat. B.J. Habibie mengatakan, seorang ahli aeronautika, ya, ahli pesawat terbang, wakil presiden di Indonesia, dia mengatakan, aku memang seorang ahli pesawat terbang, ahli aeronautika, sampai dengan doktor dan profesor. Tapi seiring dengan usiaku pada hari ini, aku menyesal. Mestinya andai kata boleh diulang, aku akan belajar ilmu agama lebih maksimal. Makanya beliau sangat terkenal dengan istilah imtak dan intek, ya, iman dan takwa dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Maka pendidikan yang utama adalah pendidikan agama. Maka penting buat kita para ayah punya lingkup keluarga, bagusnya punya taklim keluarga. Siapa di sini yang sudah rutin mengadakan taklim keluarga? Alhamdulillah kalau sudah ya. Kalau yang belum, boleh dilakukan menjadi taklim keluarga. Setiap pekan gitu ya, bisa diadakan taklim keluarga. Kalau anak pulang dari pesantren bisa diimpun, karena yang menjadi tanggung jawab utama itu adalah kita. Karena ini salah satu PR penting. Jangan sampai kita sibuk ngisi pembinaan kemana-mana, tapi pembinaan di internal keluarga kita, khususnya buat anak-anak kita, terlewati. Maka ini bagian dari semangat kita menjadi ayah yang mapan, ya, ayah yang menyenangkan, pembelajar dan teladan. Maka ikhwati iman rahimakumullah, yang keempat ini adalah faktor pendidikan. Kalau nggak bisa kita memberikan pendidikan, maka tugas kita memberikan fasilitas kepada keluarga kita untuk bisa mengakses pendidikan. Ya, istri bisa mengikuti taklim, anak-anak mengikuti taklim dan seterusnya. Yang kelima ini salah satu yang penting, yaitu perhatian. Jadi ada 5 kewajiban seorang suami yang menjadi istri. Yang pertama adalah sandang, pangan, papan. Yang keempat adalah pendidikan, terutama dalam adalah pendidikan agama. Ya, dan yang kelima adalah perhatian. Tentu fasiruhun nabil ma'ruf, ya, mempergauli istri kita dengan cara yang ma'ruf, itu tidak cuma hubungan suami istri di atas ranjang, ya, tentu saja, tapi perhatian. Jadilah teman bagi istri kita, jadilah sahabat, jadilah partner dengan istri kita. Saya mau tanya di sini, siapa di sini para suami yang hari ini mengatakan istrinya cantik jelita? Gitu ya. Hari ini. Oh, banyak juga ya, Masya Allah. Yang belum mana yang belum? Yang belum istighfar. Kalau jelitanya cantik aja. Sekali tuh digombalin istri itu, teman-teman sekalian. Bahkan jadilah naughty husband dalam pengertian positif ya. Jadilah naughty husband. Teman-teman ngerti maksudnya? Naughty husband artinya apa? Nakal gitu ya. Bukan suami nakal arti jelek, bukan. Suami nakal dalam arti genit sama istri kita. Toel gitu ya, sentuh. Mohon maaf, ini kan karena laki-laki dewasa semua kan di sini kan. Bapak gitu, karena itu bagian yang diinginkan oleh sang istri. Jangan sampai waktu sebelum menikah kita genit banget gitu ya. Begitu sudah menikah, kita ternyata tidak mencumbu dia, hanya mencumbu kalau kita mau berhubungan saja gitu, ketika mau jima. Tapi jadikan itu sebagai bagian dari cumbu dia, genitin dia. Siapa di sini yang suka bernyanyi di depan istri meskipun sumbang? Penting Anda bernyanyi gombal gitu ya di depan dia, memberikan hadiah-hadiah terindah di waktu-waktu istimewa dengan cara yang tidak terduga gitu ya. Makan barang pas hari jadi, keluar tiba-tiba Anda undang pengamen ngomong gitu, ada berpuisi di depan mereka gitu. Sampai malu, tapi itu sebenarnya dia berdencak-dencak gitu. Kenapa? Karena istri itu teman-teman sekalian. Jawabnya apa? Memang makhluk halus ya, makhluk halus. Sehingga banyak sangat lembut gitu. Sehingga kita anak laki-laki saya yang kedua, Khalid namanya gitu ya. Itu kalau dia saya ceritain dia pasti marah banget nih. Oh, ceritain di depan acara gitu.
Anak saya waktu masih kecil-kecil suka dipeluk. Begitu udah mulai beranjak remaja, nggak mau dipeluk. Apalagi kalau lagi jenguk pesantren tuh. Khalid, assalamualaikum. Kalau saya kan suka, Khalid, apaan sih? Gitu ya. Peluk, malu anti gitu ya. Ketemu digandeng tuh, akhirnya saya bilang, Khalid, salah satu ciri-ciri laki-laki dewasa itu adalah semakin dewasa semakin romantis. Gitu, iya. Makin dewasa makin romantis, makin berbunga-bunga sama orang yang memang seharusnya gitu ya. Ini apa masalahnya? Masalahnya salah mengartikan. Jadi anak saya karena nggak berani ngirim berbunga-bunga kepada lawan jenis, gitu kan? Dia kirim berbunga-bunga sama guru-guru perempuannya. Gitu. Dia kirim ke ustazah itu pantun gitu ya, puisi gitu ya. Guru-guru perempuan pada bingung gitu. Pas kita jawab, Abi ini apaan sih Khalid? Pada semua ustazah perempuan di WhatsApp dikasih itu, bukan di WhatsApp, nggak boleh pegang handphone kan? Dikasih secari kok kayak surat cinta gitu, isinya pantun, puisi gitu. Walaupun masih wajar sih kalimatnya. Oh gitu. Ya kata Khalid pembela diri. Ya kan kata Abi harus jadi romantis. Tapi sekarang alhamdulillah kalau digandeng, dipeluk, dicium tuh mau gitu ya. Meskipun udah SMA kelas 1 sekarang ya, udah SMA kelas 1 gitu. Kenapa? Karena ternyata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah laki-laki yang sangat romantis. Maka jadilah leader yang romantis dengan istrinya teman-teman. Jangan romantis sama mitra perempuan. Sama mitra aja sama jangan itu mitra waduh bahaya gitu ya, grepet ditangkap, disekop, disekop dia tiba-tiba atur, nggak apa-apa, halal kan itu disukai gitu ya, disukai. Bahkan kalau di halaqah taklim para ummahat itu, mereka disebutkan itu kalau halaqah taklim para ummahat itu, meskipun Anda siang hari bekerja, kerja siang hari, aktivitas belajar, kalau kita mungkin PCA gitu ya, ketika malam hari jadilah pelacur bagi suami. Begitu pula kita sebetulnya ketika kita bertemu dengan istri kita, jadilah kita seperti dalam tanda kutip laki-laki nakal bagi dia gitu. Ya cowok gitu ya. Tapi tentu romantis bukan cuma yang berkaitan dengan sensualitas gitu. Iya, romantis itu juga adalah ketika ada pakaian kotor teman-teman ikut nyuci. Ketika barang berantakan, rumah kotor ya teman-teman nggak usah pakai disuruh langsung ngambil gitu. Ketika anak-anak yang masih kecil berecetan, apa segala teman-teman yang cebokin gitu. Kenapa? Karena boleh jadi itu menjadi salah satu bonding yang tidak terlupakan dari anak kepada ayahnya, dari seorang istri kepada suaminya gitu ya. Bahwa ternyata dia punya seorang suami yang gagah di atas panggung, hebat di medan lapangan laga PCA, tapi juga romantis di tengah keluarganya. Gitu. Tapi juga ustaz yang soleh gitu ya. Ada dakwah yang muntijah gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, ini bagian dari perhatian kita kepada keluarga kita gitu, kepada istri kita. Dan penting sekali, karena ini bagian dari kesinambungan perusahaan kita. Ketika kita kemudian semakin kokoh, semakin romantis, semakin kuat, maka tidak akan ada satupun para istri-istri khawatir suaminya menjadi leader HR. Setuju pasti ini. Terus tangan dulu gitu ya. Karena begitu semakin bertambah bonus, semakin romantis. Saya teman-teman sekalian, saya itu punya hari dating, ya dating day. Hari datingnya saya itu sebetulnya hari ini, hari Selasa gitu ya. Jadi saya setiap hari Selasa itu ada hari datingnya saya. Setiap hari Selasa itu dari dulu itu kita Selasa itu pasti jalan-jalan, waktu dikosongin gitu ya. Jadi ada agenda khusus di mana di tengah kesibukan padat agenda amanah. Kadang janjian sama istri, pernah janjian dari airport ketemu di airport gitu ya. Tapi tetap ada waktu-waktu momen-momen di mana kita bisa berdua bersama gitu. Maka ini penting sekali buat teman-teman sekalian. Oh, tapi kan kalau jalan-jalan butuh duit. Ya memang butuh duit ya gitu ya. Itulah mengapa kita jadi leader HNI kan ya teman-teman sekalian ya. Supaya pacarannya berkualitas gitu loh. Jangan cuma keliling gitu ya. Ini keliling-keliling aja dia. Kita tepatnya jalan-jalan. Yang penting jalan gitu ya. Ya nggak begitu juga ya. Jadi ada sesuatu yang bernilai gitu ya. Kadang-kadang memberikan sesuatu yang luar biasa gitu. Apa bedanya kipas angin sama kamu? Apa bedanya kipas angin sama kamu? Bilang, Dinda, apa bedanya kipas angin sama Dinda? Apa bedanya? Bedanya adalah kipas angin itu kalau di depan kipas jadinya masuk angin.
Tapi kalau sama Umi jadinya ngangenin. Kangenin. Makasih ya Mas. Makasih dinginin, angetin. AC dinginin. Jadi kawan-kawan sekalian, itu bagian dari semangat kita bersama dengan pasangan kita. Kenapa? Karena memang Allah menjadikan, ya, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin qaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dari tanda-tanda kekuasaan Allah itu adalah menjadikan pasangan-pasangan di antara kalian itu menjadi sesuatu yang menenangkan, sakinah mawaddah warahmah. Karena sesungguhnya ikatan pernikahan itu diikat oleh 3 tali, 3 ikatan kira-kira. Ikatan yang pertama itu adalah ikatan mahabbah. Maka ikatan cinta itu adalah ikatan yang pertama. Maka ayah yang mapan, ayah yang menyenangkan, pembelajar dan teladan adalah ayah yang menjaga terus ikatan cinta ini dengan kuat. Biasanya ikatan mahabbah ini kuatnya di awal pernikahan. Kenapa? Karena mohon maaf ya, rambut masih hitam, kulit masih kencang gitu ya, badan masih langsing gitu kan ya, masih enak dipandang kira-kira begitu. Tapi seiring perjalanan waktu gitu kan, gitu. Tapi kita harus bilang sama istri kita gitu. Dan saya kalau bilang Abi mah gombal doang, Abi jujur bener dari lubuk hati terdalam, Umi itu lebih cantik daripada waktu pertama dinikahi. Tanya begitu. Semua suami juga bilang begitu sama istri. Abi mah gak peduli sama suami-suami lain, gak peduli sama istri-istri lain gitu kan. Ya memang begitu teman-teman. Umi itu makin dipandang tiap hari, makin jatuh cinta berulang-ulang gitu. Kenapa teman-teman harus dikatakan? Itu kalimat yang sama dengan ayat yang tadi saya baca di awal. Ittaqullah wa qulu qaulan sadida. Gitu ya. Kata Allah dalam firman-Nya, Allah mengatakan bertakwalah kepada Allah, ittaqullah wa qulu qaulan sadida, dan hendaklah setiap kalian mengatakan kalimat yang benar. Benar itu kan cuma jujur, tapi baik, bagus. Apa janjinya Allah berikan? Yuslih lakum a'malakum. Maka Allah akan perbaiki amal kita gitu. Dengan kalimat itu. Ketika kita mengatakan Umi cantik ya, walaupun istri kita sebetulnya terlihat cantik. Allah akan menjadikan itu Allah akan menjadikan itu cantik ketika antum sebutkan itu tiap hari. Gitu. Dan bagusnya setiap kita itu punya panggilan khas, khusus. Makanya dilarang dalam agama, bahkan memanggil nama istri kita itu dilarang sebetulnya dalam agama. Gitu. Memanggil nama istri kita itu dilarang. Kenapa? Karena baginda Nabi memanggil istrinya dengan panggilan kesayangannya dia. Gitu. Silakan menggunakan panggilan apapun yang dirasa teman-teman itu adalah panggilan kekhususan, kekhasan. Kayak cantik, kayak cip, gitu ya. Bahkan teman-teman sekalian dalam ilmu psikologi parenting, berbuat genitlah, gitulah kira-kira, ya. Dengan istri kita di hadapan anak kita sepanjang wajar ya, dalam hal yang wajar. Kenapa? Karena itu mencontohkan kepada anak kita, terutama laki-laki kita, anak laki kita, bagaimana kelak dia menjadi seorang suami bagi istri. Dan jadikan anak-anak perempuan kita ingin sekali punya seorang suami seperti ayahnya gitu. Karena dia jatuh cinta pertamanya dengan ayahnya, melihat bagaimana dia diperlakukan, ayahnya memperlakukan ibunya. Maka milikilah panggilan-panggilan yang khas, panggilan-panggilan yang unik gitu ya. Jadi jangan sampai terlewati hari kecuali menyapanya, menyentuhnya. Karena itu adalah ibadah seumur hidup teman-teman sekalian. Kalau bekerja di HMI belum tentu jadi ibadah. Gitu. Udah kerja kota panting, turun aja terus gitu kan. Tapi yang udah pasti jadi pahala gitu, dirindukan, dipandang, dilihat, dicumbu, disentuh adalah istri kita. Ibadah sepanjang hidup kita gitu. Maka ikatan pertama adalah cinta. Saya mohon doa nih pada asatidz semua gitu. Insyaallah saya bulan ini berangkat haji gitu ya. Ya, mudah-mudahan semua insyaallah berangkat haji bulan ini ya. Saya lagi manasik haji gitu. Kebetulan manasik haji di salah satu travel gitu saya haji plus gitu dengan ada kurang lebih berapa puluh orang gitu. Kemudian karena bukan orang HMI semua, itu yang membuat saya bersyukur. Lah kalau ikut berangkat haji semua orang HMI,
Ya bersyukur juga sih gitu. Tapi kan nggak bisa diprospek gitu kan. Kalau ini kan jadi tempat prospek gitu ya. Asal luruskan niat ya berangkat haji gitu. Ya itu udah jadi DNA kita kan ya. Udah jadi DNA kita. Ditanya sama ustaznya, oh ada laki-laki berdua masih muda gitu ya, sama kayak saya ya, nggak terlalu jauh beda lah mudanya gitu. Pengantin baru nikah setahun dapat hadiah berangkat haji kira-kira begitu ya. Ya saya lupa pokoknya sekiranya masih kategori pengantin baru lah. Saya lupa mendampingi pergi haji atau mendampingi orang tuanya kira-kira begitu. Jadi datang ditanya sama ustaznya, oh mas baru pengantin baru, wah siapa aja di sini yang masih pengantin baru? Saya angkat tangan. Jadi angkat tangan 2 orang gitu ya. Satu yang pengantin baru, satu yang pengantin baru juga gitu. Terus ustaznya gitu, ih bapak pengantin baru lah ya. Saya pikir kenapa bapak jadi kaget gitu, kaget oh bapak baru pengantin baru juga, iya ustaz saya baru pengantin baru, oh masya Allah selama ini baru pengantin baru gitu. Ditanya, oh kapan nikahnya? Oh kurang lebih 19 tahun yang lalu. 19 tahun yang lalu lah saya masih pengantin baru kok gitu ya. Jadi teman-teman sekalian, jadilah rasakan teman-teman itu seperti pengantin baru setiap hari, gitu ya. Jadi setiap waktunya adalah pengantin baru. Siapa pengantin baru di sini? Saya. Jadilah pengantin baru, teman-teman. Jadilah pengantin baru. Tiap hari adalah hari-hari baru, gitu. Sehingga kita membuat jadi semangat, energi baru, gitu ya. Meskipun bangun tidur kelihatannya ileran gitu ya, yang tidur masih baru ileran, tapi ya Allah nih, itu wangi banget nih. Ya Allah kalau gombal jangan keterlaluan nih. Tapi itu yang disukai perempuan teman-teman sekalian gitu ya. Jadi jadilah laki-laki yang naughty dalam tanda kutip gitu ya. Jadi suami yang nakal dalam tanda kutip, suami yang genit, yang menyenangkan bagi istrinya. Karena begitu istri senang, itu nggak ada habis-habisnya dia berdoa itu ya. Wah, Masya Allah. Dan jangan sekali-kali teman-teman selingkuh, karena meskipun teman-teman nggak bilang, dia pasti merasakan gitu ya. Langsung gitu. Ada sesuatu yang berbeda gitu ya. Jadi teman-teman sekalian yang berbahagia, mahabbah itu ikatan pertama. Maka kalau ikatan mahabbah ini tebal, insya Allah mudah-mudahan jauh dari perceraian. Kenapa? Karena ikatan pertamanya udah tebal, mahabbah. Yang banyak orang terjadi adalah ikatan mahabbahnya, ikatan cintanya makin lama seiring berjalan semakin tipis. Karena cinta itu tadi dari mana, teman-teman? Dari mata, gitu. Cinta itu dari mata, pandangan mata itu yang membuat dia jadi cinta. Jadi kalau teman-teman melihat istri kita itu jatuh cinta berulang-ulang, apalagi sampai WhatsApp, sering-sering WhatsApp romantis dengan istri kita. Siapa yang hari ini yang istrinya tidak ikut di sini WhatsApp ke istrinya? Wah, alhamdulillah gitu ya. Nih jangan lupa itu mati lampu gitu. Waduh gitu ya. Gimana gitu ya. Umi udah makan belum gitu. Aduh, tapi di sini makanan sih enak nih, tapi nggak bisa enak, nggak seenak kalau ada Umi di sebelah. Oh. Tapi Abi makan kan? Ya makan gitu. Ya tetap makan, kalau nggak lemes pulang ke rumah kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, tanyailah, WhatsApp lah secara romantis dengan istri kita. Kenapa? Karena itu memperbesar tali ikatan cinta. Jadi tebal cintanya, gitu, bertambah cinta. Itulah mengapa baginda Nabi SAW menikah dengan satu istri salah satu sunnah. Jadi banyak orang mengatakan bahwa nikah 2, 3, dan 4 nikah 1 pun sunnah. Karena Nabi menikah dengan satu istri itu dengan Bunda Khadijah radhiyallahu anha itu kurang lebih sekitar 15 tahun namanya. Gitu ya. Dan sampai Aisyah ketika Bunda Khadijah sudah wafat, Aisyah cemburu dengan Bunda Khadijah padahal sudah wafat. Saking jatuh cintanya luar biasa, rasanya tidak bisa tergantikan gitu. Jadi luar biasanya. Maka jadilah suami yang akan dikenang gitu ya, akan diingat ya, akan tidak terlupakan gitu. Kesannya mati duluan kita gitu. Ya insya Allah dia inginkan gitu ya, dia inginkan. Mahabbah. Ikatan yang kedua, ikhwas sekalian adalah ikatan marhamah. Ikatan rasa sayang. Jadi ikatan kedua yang menjaga sebuah pernikahan itu adalah rasa sayang. Dan rasa sayang itu adalah karena perjalanan, gitu ya. Makanya Allah menitipkan salah satu nama asma Allah yang paling mulia, salah satu di antara 99 nama yang mulianya dari Allah Subhanahu wa taala adalah Rahim, dititip di dalam tubuh wanita. Karena Rahim itu dari perjalanan, prosesnya. Makanya orang itu
merasakan susahnya, seorang ibu merasakan payahnya mengandung itu, dia merasa sayang. Makanya konon katanya kalau orang yang, mohon maaf, mengandung di luar nikah, itu katanya melahirkannya tidak sakit. Gitu ya. Makanya bunda dibuang aja, langsung dibuang ya. Saya di Kabupaten Bekasi ada berapa tuh bayi-bayi dibuang di kardus-kardus itu. Luar biasa itu. Kalau bilang kalau nggak mau di ini, mendingan kasih orang aja gitu ya. Jangan sampai dibuang begitu. Kenapa? Karena rahim itu adalah bagian dari perjalanan. Mungkin dia tidak lagi hitam rambutnya, sudah mulai ada uban-ubannya. Kulitnya sudah tidak lagi kencang, sudah mulai kendur. Badannya sudah tidak langsing lagi karena gemuk. Tapi kan apa yang bikin gemuk ini kan? Hamil lagi, lahir lagi, hamil lagi, lahir lagi gitu. Tidak seperti ketika dulu. Tapi rasa sayangnya itu yang membuat kita besar karena perjalanan. Tapi kalau ikatan mahabbah ini putus, Allah masih jaga dengan ikatan marhamah. Mungkin dia juga sudah tidak cinta gitu ya. Kalau seorang suami, alhamdulillah min dzalik. Tapi saya ingat ketika saya sakit, dulu dia yang ngobatin, dia yang merawat. Ketika saya susah-susahnya, jelek-jeleknya gitu ya. Saya suka bilang, dulu teman-teman jangan lihat saya hari ini ya. Dulu kurus, kering, ceking, krempeng, hitam. Ya, bahkan ada film bagus tuh teman-teman. Film anaknya Ustadz Arifin Ilham, almarhum. Judul filmnya 126 hari ya Bapak ya? Betul ya? 126 hari itu walaupun ada sesuatu yang kontroversi ya, ada yang kontroversi. Tapi ambil yang positifnya aja ya, ambil positifnya. Apa yang dilakukan oleh anaknya Ustadz Arifin Ilham itu? Tiap hari memberikan hadiah. Tiap hari dengan hadiah seperti layaknya baru nikah. Tiap hari ada hadiah baru. Saya tidak paham teman-teman harus keluarkan hadiah baru. Wah, berapa banyak gitu kan keluarnya. Gitu. Tapi setidaknya tiap hari itu ada sesuatu sensasi yang berbeda. Tiap hari. Jadi kalau saya tadi setiap minggu ada hari dating, hari pacaran gitu ya teman-teman sekalian. Dan setiap hari jangan sampai terlewati perkataan cinta, perkataan sayang, perkataan romantis gitu ya. Dan romantisme kita dengan istri harus bisa terlihat oleh anak-anak gitu ya. Supaya dia terekam, dan itu bisa jadi contoh buat dia di keluarga. Dan itulah 3 teman-teman sekalian hal yang menjadi bagian dari ikatan sebuah rumah tangga. Saya lanjut nih teman-teman, itu tadi baru intro ya tadi. Kayak dokter Mawardi lah. Saya kan ada ngisi materi support system, apa ngisi materi apa ya. Semangat teman-teman semua. Hari ini pulang dari sini bawa kado terindah buat istri kita ya. Ya. Masya Allah. Pakai produk kayak gitu ya. Suyina lintasi hubus syawati dengan nisa. Apa teman-teman? Kok kayak orang lain ya? Gak ada di sini ya. Kok bisa ya ada perempuan cantik banget tapi laki-lakinya begini? Kenapa? Karena perempuan itu jatuh cintanya bukan dari pandangan tapi dari perhatian. Maka teman-teman sekalian, karena perjalanan itulah kita merasa sayang. Dulu waktu saya susah, nggak ada yang lihat, nggak ada yang hargai saya, dia yang pertama kali membantu. Makanya Bunda Khadijah itu tidak bisa tergantikan, gitu. Karena dialah wanita pertama dan manusia pertama yang menerima kebenaran Islam. Dan ikatan yang paling terakhir, teman-teman sekalian, adalah ikatan amanah. Dan ikatan amanah ini yang penjaga terakhirnya. Ya, ketika ikatan cinta itu sudah hilang, ngelihat istri udah enak, aduh, lihat rumah kalau pulang rumah udah enak aja di sini, gerah. Tapi belum dicerai, kenapa masih ada ikatan sayang? Kenapa? Karena perjalanan sayang itu yang membuat rasa besar dia untuk menyayangi sang istri, sehingga menghindari perceraian. Tapi kalau ikatan sayang itu putus, udah nggak ada sayangnya lagi, masih ada tersisa satu ikatan lagi, itu ikatan amanah. Ikatan amanah itu adalah rasa ketika ayahnya menitipkan kepada kita, gitu ya, aku nikahkan, hei kau, gitu kan, si Fulan bin Fulan, saya nikahkan kau dengan putri saya bernama Fulanah binti Fulan, gitu, dengan mas kawin dibayar cash, gitu ya, dibayar tunai, dibayar dengan promo, masya Allah. Itu dari BC Bone kayaknya, ada promo, gitu ya. Kayaknya habis kolaborasi kerja sama KUA kemarin ya. Jadi teman-teman sekalian, maka ketika kita merasakan amanah tersebut, kita menunda, kita menghentikan. Atau amanah karena ada anak yang Allah sudah titipkan kepada kita sehingga itu terjadi. Tapi kalau itu sudah terputus rasa